hari ini aku baru pulang dari kampus ya, 4:30 sore. Terus jadi sempat berpikir gitu, kenapa sih kok kayaknya gitu, kalau biasanya nih bulan Juli, bulan Agustus itu kan kalau di kampus seringnya tuh adalah jadwal untuk libur semester. Cuman aku mau share hari ini ya, curhat aja gitu ya, kenapa kok rasanya bulan Juli Agustus itu buat dosen itu ini bukan libur gitu, nggak ada perasaan libur sama sekali. Bahkan tadi aku sempat nyapa juga teman dosen di lift gitu ya, gimana liburan, nggak ada libur gitu, kita semua sama gitu perasaannya. Kenapa kok kayaknya kalau kesannya mungkin kalau di luar mahasiswa libur ya dosennya juga libur dong, enak gitu. Apalagi bulan Juli Agustus gitu ya, wah liburnya 2 bulan gitu. Nah, aku mau share aja mungkin di sini kenapa menurut aku Juli Agustus itu justru jadi bulan-bulan yang melelahkan juga, melelahkan banget gitu buat dosen. Nah, ini mungkin kenapa aku bikin video ini, mungkin ya namanya juga curhat aja gitu ya. Dan sekalian aku juga mau share apa sih sebenarnya bentuk-bentuk pekerjaan dosen yang mungkin jarang dilihat gitu ya, karena mungkin kalau orang bayangannya dosen tuh ngajar gitu ya, ngajar depan kelas gitu, atau menguji gitu ya, bimbing gitu ya, atau pekerjaan lainnya proyek gitu kan. Padahal sebenarnya tuh di luar itu ada banyak pekerjaan lain juga yang jadi kewajiban dosen yang akhirnya banyak gitu ya mengisi di bulan-bulan liburnya mahasiswa ini, tanda kutip gitu. Nah, aku aku share beberapa, aku sambil nyatet karena saking ini aku ngerasa tuh kayak, kenapa sih ini kan harusnya libur, aku nggak ada ngajar kelas gitu, terus aku rasanya capek. Terus aku bikin list nih apa aja yang menjadi tugas-tugas aku sebagai dosen di bulan Juli Agustus nih, dan ternyata breakdownnya banyak banget gitu. Let's say dari awal itu yang cukup menyita waktu itu adalah koreksian atau ngoreksi grading gitu ya. Itu itu termasuk deadline yang cukup banyak. Kenapa? Dan pekerjaannya juga cukup banyak. Kenapa? Karena karena satu sisi koreksian itu kan satu mata kuliah kita harus mengoreksi beberapa komponen penilaian. Ada yang bentuknya presentasi kelompok, tugas individu, ada tugas akhir, ada ujian akhir, ujian tengah semester. Nah, itu harus dikoreksi. Pertanyaannya, kenapa nggak dicicil aja dari kemarin-kemarin gitu ya? Kenapa harus semua numpuk di akhir? Nah, ada beberapa yang udah, menurutku tuh aku ada beberapa yang udah aku cicil gitu. Misalnya kayak nilai presentasi kelompok, saat presentasi ya aku sekalian input nilai gitu ya, kasih nilai gitu. Tapi ada beberapa yang emang kayak tugas essay gitu, aku nggak bisa ngoreksinya itu di minggu-minggu aktif perkuliahan gitu, karena nanti aku cerita juga bahwa setiap minggu aktif perkuliahan itu juga salah satu yang menyita waktu itu adalah menyiapkan materi kelasnya, materi ajarnya setiap minggu. Nah, pertanyaannya lah, kan udah diajarin tiap semester, tiap tahun, kenapa harus nyiapin lagi? Ya, aku merasa aku termasuk yang kalau mau masuk kelas tuh setidaknya harus membaca dulu, harus belajar dulu gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya aku masuk kelas tapi kayak hanya mengandalkan PPT tahun lalu tuh, aku sendiri merasa ini aja kayak kurang, ya merasa failed aja gitu kalau aku tidak mempersiapkan kelas dengan dengan belajar sebelumnya. Sama kayak mahasiswa kalau mau ujian juga pasti belajar gitu kan ya. Ya menurutku dosen juga kalau mau ngajar belajar juga gitu. Nah, itu koreksi tugas akhir, dan itu seringkali waktu yang kita punya tuh hanya 2 minggu gitu. Dan selama 2 minggu itu kita mengoreksi
banyak yang teman-temanku tuh yang mata kuliahnya tuh lebih dari 4, lebih dari 5 gitu, jadi harus mengoreksi 5, 6 mata kuliah gitu. Kalau aku kemarin total tuh ada 6 mata kuliah yang harus aku koreksi. Terus setelah ngoreksi nih ngapain? Nah ini juga bulan Juli itu adalah bulan-bulannya orang banyak sidang skripsi. Kenapa? Karena kalau di UGM itu kan wisudanya Agustus, otomatis yang mau ikut wisuda Agustus itu maksimal sidang bulan Juli. Jadi pada ngejar deh tuh biar sidang bulan Juli. Nah ini juga ngaruh ke aku. Jadi pas akhir Juni kemarin itu aku juga banyak dikejar oleh mahasiswa bimbinganku S1 gitu ya, yang ingin sidang bulan Juli, which mean aku harus nyediain waktu lagi untuk baca skripsi kalau mau ACC gitu ya. Terus saat sidang juga berarti harus nyiapin baca draft-draft skripsi dan tesis yang lain yang harus disidang di bulan Juli. Itu juga menurutku cukup memakan waktu gitu ya. Selain kita nyiapin waktu dan energi ke kampus untuk sidangnya, ya harus nyiapin juga waktu untuk membaca draft skripsi dan tesisnya nanti untuk persiapan sidang itu. Terus kayak kemarin misalnya udah selesai nih gelombang ujiannya, terus diingetin jangan lupa ya para dosen mengisi borang mengisi lembar kinerja dosen, harus ya tanda kutip kalau mau dapat insentif gitu ya harus ngisi lembar kinerjanya. Nah itu juga cukup makan waktu gitu. Ya kita harus mengisi tanda kutip gitu ya, kita harus ada sistem di Kementerian Dikti itu namanya sister, dimana kita harus ngisi apa aja yang sudah kita lakukan selama 1 semester ke belakang, mata kuliah yang udah kita ajarin apa aja, harus dikasih juga lampiran bukti kita mengajar mata kuliah itu, apa yang dilampirin, SK-nya, habis itu penelitian yang udah kita lakukan apa yang sudah diterbitkan, buktinya apa, terus program pengabdian masyarakat yang udah kita lakukan apa gitu. Nah terus tuh nanti di total jumlahnya tuh kalau menurut undang-undang antara 12 SKS sampai 16 SKS. Dikit kan? Tapi pada kenyataannya teman-temanku itu banyak yang jumlah kinerjanya itu 36, lebih dari 30 sampai 40. Bahkan kemarin aku sempat share ini di Twitter. Ada yang bahkan dia sampai 70, aku nggak ngerti deh dia dapat dari mana angka itu, tapi banyak banget dia share. Artinya apa? Kalau yang kita udah ngisi nih manually, terus kalau hasilnya lebih dari 16 SKS itu kita nggak bisa submit kinerjanya karena dianggap melanggar undang-undang, kita bekerja melebihi batasan yang diberikan oleh undang-undang. Artinya kita harus lagi mengubah, ya mainlah mana yang mau dijadiin beban lebih, mana yang enggak gitu ya. Dan nanti baru disubmit. Habis ngisi 1 lembar kinerja terus diingetin lagi, habis itu ngisi yang ini ya, namanya BKD. Habis ngisi BKD ngisi yang ini ya gitu. Ada beberapa borang-borang yang harus diisi. Terus tadi ngoreksi udah, grading ngisi borang udah. Nah, terus kemarin ada rapat departemen. Di rapat itu ada pembagian mata kuliah baru untuk semester depan yang akan dimulai bulan Agustus. Otomatis kalau udah ngomongin mata kuliah baru berarti siap-siap pekerjaannya nyiapin silabus. Apalagi aku nih sekarang ada beberapa mata kuliah yang akan baru aku ajarin, which mean harus belajar lagi, harus spend waktu lagi untuk baca, untuk belajar, nyiapin silabusnya, diskusi sama dosen yang lain gitu ya terkait rancangan kuliahnya semester depan seperti apa, dan persiapan mata kuliah baru lainnya. Belum habis itu kalau aku ini masuk di catatanku itu ada review artikel. Aku bulan ini
alhamdulillah gitu ya, ada 3 artikel jurnal yang harus aku review. Satu di jurnal internasional, satu jurnal, dua jurnal nasional, otaknya lagi agak ini nih. 2 artikel jurnal internasional, 1 artikel nasional, jurnal nasional gitu ya. Dan lagi-lagi ngasih review itu kita harus membaca. Selain membaca, kita juga harus ngasih masukan bagaimana supaya artikel jurnalnya ini lebih layak dipublikasikan. Dan review yang bagus itu kalau kita bisa ngasih masukan yang lebih detail gitu. Terus itu baru yang tugas-tugas yang datang, belum dari penelitian. Kemarin aku sempat fieldwork juga. Dari fieldwork itu aku nyiapin pas saat itu wawancara. Nah, otomatis setelah itu mulai nulis paper, nulis laporan penelitiannya, melakukan analisis data gitu ya. Nah, di tengah-tengah itu semua kadang-kadang ada email masuk dari mahasiswa, minta surat rekomendasi, minta bimbingan, minta konsultasi dan lain-lain gitu. Dan aku merasa ini sih ini semua tuh kenapa membuatku sendiri merasa lelah. Itu bukannya bukan ini, aku nggak mau bandingin satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain gitu, tapi aku merasa kadang ngerasa capeknya itu bukan masalah banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, karena toh aku juga menyukai pekerjaan ini gitu ya. I choose this job gitu, tapi lebih ngerasa lelah, ngerasa burnout, ngerasa exhausted, karena sebenarnya aku merasa ada banyak pekerjaan yang aku sukai, yang aku lakukan, tapi tidak dianggap sebagai pekerjaan yang produktif gitu. Atau pekerjaan-pekerjaan yang sering dianggap itu tidak kelihatan. Kayak misalnya yaitu pekerjaan-pekerjaan yang mendampingi mahasiswa, ngajak ngobrol mahasiswa, atau ya memastikan input data gitu ya, data annotations. Itu bukan hanya sekedar gig jobs, tapi itu juga our jobs gitu ya, memasukkan data-data sesuai dengan tugas kita gitu. Nah, di sini aku melihat kalau lagi-lagi terutama aku ngerasa burnout, ngerasa capeknya itu adalah ketika aku merefleksi lembar kinerja dosen gitu, dimana aku sudah melakukan banyak hal tapi dianggap bebannya melebihi gitu ya, beban lebih yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan aku tanda kutip harus merelakan beban itu, dihitung sebagai beban lebih yang artinya tidak ada kompensasi, tidak ada apresiasi, tidak ada apapun gitu, hanya dihitung ya udah beban lebih aja gitu. Nah, di situ aku merasa kok sistem akademik kita gitu ya lebih mengacu pada hal-hal yang bisa diukur aja gitu, tapi tidak mengapresiasi, tidak melihat pada pekerjaan-pekerjaan tidak terlihat ini gitu, pekerjaan-pekerjaan yang contohnya kayak kita bangun relasi, meeting gitu ya dengan calon partner, atau mendampingi calon mahasiswa. Misalnya kemarin juga ada beberapa yang mau lanjut sekolah di UGM nanya gitu. Ya aku memutuskan untuk aku jawab aku respons ya sebagai bentuk ya tanda kutip ya, karena ini bagian dari tugasku sebagai dosen di UGM misalnya. Terus atau menjaga kualitas publikasi, melakukan review, baca skripsi mahasiswa, baca tesis gitu ya, untuk memastikan kualitas tulisannya masih publishable kayak gitu. Nah, aku merasa ini pekerjaan yang banyak tapi jarang diapresiasi gitu ya, tidak tidak itu yang diukur gitu. Kalau misalnya mau kalau kita mau naik karir, justru yang dinilai kan misalnya lebih ke berapa jumlah publikasi yang sudah dibuat, udah masuk ke
Q apa aja gitu ya, tapi apa namanya, ukuran-ukuran yang semuanya harus bisa diukur, bisa terkalkulasi, itu yang sering menjadi patokan gitu. Nah, aku tuh jadi berpikirnya, apakah kita butuh cara baru untuk melihat produktivitas dosen misalnya? Apakah kita apa ya, perlu memikirkan apa sih yang sebenarnya bisa kita ubah gitu ya. Nah, again, karena ini lagi-lagi poinnya adalah curhat aja teman-teman, kalau aku mungkin ngelihatnya sekarang kayaknya pertanyaannya atau anggapannya udah bukan yang oh enak kayak jadi dosen, ketika mahasiswanya libur dosennya juga libur, karena that's not the truth. Tapi sebenarnya mungkin pertanyaan berikutnya adalah apa sih sebenarnya yang bisa kita ubah gitu ya, atau bagaimana sih apa caranya bertahan gitu ya, apa bagaimana caranya apa menjaga atau merawat well-being dari dosen gitu. Karena semua pekerjaan kan pasti ada rehatnya, itu hal yang aku pelajarin juga dari risetku ya. Aku wawancara dengan petani di Bali, mereka aja punya tradisi nyepi gitu istilahnya, yang tidak boleh bekerja selama 15 hari itu di Jatiluwi. Nah, mungkin kita juga perlu ya tanda kutip ya memikirkan bagaimana sih caranya mempertahankan well-being dosen ini gitu. Jadi ukurannya bukan hanya ukuran kerja, tapi juga ukuran well-being, mungkin gitu ya. Oke, itu sedikit bukan sedikit, banyaknya curhat yang mau aku share hari ini. Makasih ya teman-teman udah dengerin.